Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Mohon maaf kelas 11 ya, hari ini Bapak tidak bisa hadir karena ada tugas di luar ya, dinas luar. Nah, Bapak hari ini akan mengajak kalian masuk ke materi baru ya, bab ke-8 ya. Bab 7-nya dilewatin aja dulu, nanti Bapak kasih penjelasan ketika di kelas. Silakan dibuka di bab 8, yaitu tentang adab menggunakan media sosial ya. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mengidentifikasi adab dalam menggunakan media sosial ya. Kita mampu menjelaskan dalil adab menggunakan media sosial. Jadi pengertiannya apa adab, kemudian dalilnya apa. Nanti ada tugas di akhir pertemuan ya. Oke, silakan dibuka buku kalian. Sebelum kita masuk ke dalil nakli ya, dalilnya tentang adab menggunakan media sosial, kita harus tahu dulu nih ya, apa itu media sosial, apa itu adab ya. Oke, kita lanjut pertama media sosial ya. Ada kata media, ada sosial. Media itu apa sih? Media itu apa sih? Ada yang tahu? Media bisa jadi sumber informasi ya, bisa jadi alat untuk mendapatkan informasi atau alat untuk menyebarkan informasi. Sosial itu yang mempengaruhi orang banyak ya. Sosial itu maksudnya bisa dijangkau oleh banyak orang ya. Nah, ini ada definisi media sosial. Yang pertama, menurut Lewis ya, media sosial adalah suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung ya, membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi, produksi dan berbagai pesan. Ya, jadi media sosial itu terkait dengan teknologi digital. Kemudian menurut Kerpen ya, media sosial itu adalah suatu tempat kumpulan gambar, video, tulisan, sehingga sama nih ya, menghubungkan interaksi dalam jaringan baik antara perseorangan atau kelompok. Sedangkan secara umum media sosial adalah suatu platform digital ya, yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi ya. Platform digital menyediakan fasilitas untuk berinteraksi ya dengan berbagai konten, baik itu gambar, video ya, atau suara atau tulisan ya, dengan sambungan koneksi internet ya. Itu definisi media sosial. Kita langsung masuk ke mohon maaf, ini ada macam-macam media sosial ya. Ada blog ya, ada jejaring sosial, ada berbagai sosial ya. Blog itu biasanya berkaitan dengan web ya, isinya tulisan dan gambar ya, tulisan dan gambar. Adapun jejaring sosial, ini media sosial seperti Facebook, kemudian Twitter atau X sekarang ya, Instagram dan lain sebagainya. Kalau berbagi sosial itu tempat kumpulan video yang isinya menjadi sumber informasi seperti YouTube ya, seperti YouTube. Itu ya bedanya. Kemudian media sosial yang saat ini kita gunakan setiap hari sudah seperti bahan pokok ya, sudah seperti kebutuhan primer oleh manusia di zaman sekarang. Ternyata punya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya mudah berkomunikasi, mudah mendapatkan informasi, sarana pengembangan bisnis untuk jualan ya. Kalau dulu orang jualan itu ada dana untuk promosi. Kalau sekarang gratis bisa melalui media sosial. Misalnya jualan di Shopee,
jualan di Tokopedia, jualan di OLX ya, atau lain sebagainya. Bahkan di Facebook juga bisa jualan. Kemudian sarana hiburan, dampak positif dari media sosial. Ya, lihat berita, lihat film-film, potongan film, cuplikan film, atau misalnya hal-hal lucu yang belum pernah kita lihat, kadang ada di media sosial seperti IG ya. Sarana pembelajaran walaupun dikit juga masih bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran. Kemudian dampak negatifnya mengganggu kesehatan mental. Ya, orang yang biasa hidupnya di dunia maya, ya, dia akan kesulitan untuk berinteraksi dengan manusia. Jadi hubungan sosial dengan manusianya berkurang. Otomatis ya, dia tidak akan mohon maaf, dia akan sulit bergaul ya. Jadi anak-anak introvert gitu ya. Sulit bergaul, sulit mengekspresikan diri di depan umum, kemudian cenderung menutup diri, sehingga bisa menjadi penyebab kesehatan mental. Kemudian yang kedua, membuat kecanduan. Ya, kita nggak pungkiri nih, ya, kalau kamu nggak punya duit, sama kayaknya dengan nggak punya koneksi internet, ya. Kalau dulu orang pusing nggak punya duit, sekarang nggak punya duit bukan pusing aja, ya. Nah, sekarang nggak punya koneksi internet juga bikin pusing. Kemudian penyebar informasi palsu, hoax, ya. Kemudian cyberbullying, ya, awal dari komen, dari konten yang mungkin kurang bagus, akhirnya dibully, jadilah pembulian dari sana sini, ya. Komentar-komentar yang mungkin menjatuhkan si pembuat konten. Yang kelima ya, jadi sumber pornografi. Ya, ini nggak kita pungkiri ya, pasti ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang akan inti materi maksudnya, yaitu adab menggunakan sosial media. Ya, adab itu apa sih? Adab itu tata cara. Adab itu adalah tata cara, tingkah laku, kebiasaan, itu namanya adab. Ya, menggunakan sosial berarti tata cara menggunakan media sosial. Ya, atau perilaku menggunakan media sosial gitu ya maksudnya. Nah, mana dalil nakli? Ada dalil akli, ada nakli. Kalau nakli itu berdasarkan dalil wahyu ya, dari hadis ataupun Al-Qur'an. Di sini ada dua dalilnya. Yang pertama Al-Azhab ayat 70, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, taqulu qawlan syadidah, katakanlah ucapan yang benar. Ini adabnya. Dalam penggunaan media sosial, ya, ataupun dalam berinteraksi dengan makhluk sosial, dengan manusia, kita harus menggunakan perkataan yang benar, ya, bukan menyebarkan berita palsu atau hoax ya. Oke, kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fattabayyanu an tusibu qauman fasud fatusbihu ala ma fala'tum nadimin. Ah, itu Al-Ahzab ayat kok Al-Ahzab lagi nih, bukan Al-Ahzab ini. Masya Allah, salah ini ayatnya. Itu Al-Hujurat ya, ayat ke-6 Al-Hujurat ini ya, bukan Al-Ahzab ya. Kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in, ya, apabila ada orang fasik yang datang. Orang fasik itu orang yang tak kenal, dia nggak jujur, kurang bagus agamanya ya. Kemudian dia, atau kita nggak kenal sama sekali, membawa berita ya, fatabayyanu, maka tabayunlah. Apa tuh tabayyun? Ya, nanti dijelaskan.
tusibu qauman bijahalatin fatusbihu. Ya, maka fatabayanu, telitilah, fatabayanu, kebenarannya, ya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum ala ma fa'altum nadiri, ya, karena ketidaktahuanmu yang akibatnya kamu akan mengikuti perbuatan. Jadi yang pertama itu, ya, di surat Al-Ahzab ayat ke-70 kita disuruh berkata yang jujur, kata yang. Kemudian di ayat yang kedua Al-Hujurat ayat ke-6 kita disuruh tabayyun. Ada berita suruh tabayyun. Apa tuh tabayyun? Cross check. Ya, tabayyun itu mencari tahu dulu kebenaran. Ya, cross check atau mencari tahu kebenaran berita sebelum kita sebarkan ke, ya. Jadi dua dalil ini mengajarkan kita yang pertama, ya, adab sosial, kita harus berkata yang jujur, ngasih konten yang jujur, yang benar, bukan yang menipu, oke? Walaupun sekedar seru-seruan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita dapat berita, ya, di media sosial, ya, berita apapun itu, jangan langsung membenarkan. Tapi apa? Fatabayyanu, teliti dulu, ya, kebenarannya, tabayun dulu, cari tahu kebenarannya, ya, jangan langsung disebarkan ke orang lain, kemudian kita menyesali kesalahan kita karena ikut menyebarkan berita bohong. Itu ayatnya, ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengertiannya adab. Ya, adab tadi Bapak bilang rambu-rambu, ya, tuntunan, tata cara, tingkah laku. Ya, jadi pengertian adab menggunakan media sosial ini adalah rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan ini maksudnya melanggar syariat, ya. Jadi adab ini rambu-rambu dalam media sosial agar tidak menyelisihi syariat, ya. Di sini kita lihat adabnya satu, tidak menyaksikan bahkan menyebarkan konten yang tidak sesuai dengan syariat, misalnya pornografi, bullying, segala macamnya. Kemudian menggunakan media sosial sewajarnya, ya, tidak mengganggu, mengambil hal-hal yang positif, misalnya nggak berlebihan, ya. Kemudian memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di dalam media sosial dengan hal-hal positif, ya, menyebarkan pesan dan informasi juga yang bermanfaat, bukan yang ngasih mudarat. Kemudian hati-hati dalam menyampaikan pesan, tadi dicek dulu, tabayun dulu, tidak menyebarkan aib orang lain, ya. Nah, bentar. Oke, kita sampai di situ dulu yang ini minggu depan nih. Nah, hari ini karena Bapak nggak masuk, ya, tugasnya cuma 2. Yang pertama, kalian nanti menghafalkan ayat ini, ya, Al-Ahzab ayat 70, kemudian yang kedua Al-Hujurat ayat 6. Nanti sekitar jam 2 Bapak masuk insyaallah. Ini untuk di 10-11 B, ya. Kalau kelas lain insyaallah sesuai dengan jamnya. Jadi kalian baca ayatnya, Bapak ulang, ya. Al-Ahzab ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Kemudian ayat yang kedua yaitu Al-Hujurat ayat ke-6. Ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fattabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oke, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, jadi dihafalin 2 ayat ini ya. Nanti di jam-jam terakhir Bapak akan datang, kalian setoran nih. Ayat 1, ayat ke-2. Itu aja ya tugasnya. Karena Bapak harus dinas keluar nanti sekitar jam 2 insyaallah di kelas B ya Bapak hadir ya. Cukup aja dari situ ya pertemuan hari ini. Bapak cukupkan. Shallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Kesalahan datangnya dari Bapak, ya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.